warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. Saya Asyifatul Ilmi, perwakilan dari SMA Negeri 1 Moga, untuk mengikuti kegiatan seleksi lomba pidato dalam kegiatan Pak tahun 2025 dalam jenjang SMA. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Moga, Ibu Wahyuliani, SPD, MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Dewan Juri, serta yang saya muliakan seluruh umat Islam jagat raya Indonesia. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sholawat dan salam tak lupa tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak di hari akhir kita nantikan syafaatnya dengan cahaya yang terang dan benderang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Asyifatul Ilmi dari SMA Negeri 1 Moga dengan membawa pidato dengan tema Narkoba Membunuh Masa Depan, Islam Membawa Harapan. Dengan tema tersebut sesuai dengan lagu yang diciptakan oleh Bang Haji Roma Irama. Minuman keras miras apapun namamu, tak akan kureguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Dan narkotika apapun jenismu, tak akan ku kenal lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa jadi putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang bisa kehilangan masa depan. Ya. Hadirin rahimakumullah, kita semua tahu bahwasanya narkoba adalah hal yang berbahaya. Berbahaya untuk siapa? Berbahaya untuk saya, berbahaya untuk Anda, dan berbahaya untuk masa depan kita semua. Apalagi sebagai cikal bakal generasi penerus bangsa, kita harus pandai dalam menjaga diri dari narkoba, narkotika, dan psikotropika, serta hal-hal lain yang dilarang oleh agama. Jangan pernah kita merusak masa depan dengan sebuah rasa penasaran yang dimana narkoba dalam agama Islam hukumnya haram. Bahkan terdapat hadis yang menyatakan Allah melaknat khamar, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pembawanya, yang dibawakan untuknya, pembuatnya, dan pemesannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dengan hadis tersebut, kita semakin yakin bahwasanya sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu menjauhi dari narkoba, apalagi dengan dampak-dampak negatifnya, seperti merusak akal waras serta akhlak dan moralitas. Sesuai data dan fakta, terdapat 18.000 juta jiwa yang meninggal
karena narkoba. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu aydikum ila tahlukati, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu di dalam kebinasaan. Karena narkoba membunuh masa depan, Islam membawa harapan. Itu bukan tema biasa, melainkan sebuah seruan peringatan dan juga seruan harapan. Saudara seiman dan seislam, kita tahu bahwasanya narkoba adalah zat adiktif. Narkotika dan psikotropika adalah musuh di dalam selimut yang dimana mampu merusak akal, merusak kesehatan, dan juga merusak masa depan. Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, dan juga menyembah berhala serta mengundi nasib dengan panah adalah hal yang tercela, termasuk dalam perbuatan syaitan. Maka jauhilah hal-hal tersebut agar kelak kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Terdapat juga sebuah kisah pada zaman Nabi Muhammad, yaitu kisah dari sahabat Nu'aiman. Nu'aiman adalah sahabat Nabi yang suka bercanda, namun ia memiliki kebiasaan buruk, yaitu meminum khamr. Bahkan ia telah dicambuk berkali-kali, namun ia kembali mengulanginya lagi. Suatu ketika sahabat Umar melaknat Nu'aiman. Namun Nabi kita melarang sahabat Umar. Nabi menjelaskan bahwasanya seorang pendosa pun, bahkan seorang pemabuk pun, kita harus memperlakukan penuh dengan kasih sayang, tidak dengan menyia-nyiakan. Nabi juga menjelaskan bahwasanya Nu'aiman meskipun berbuat dosa, tetapi cintanya terhadap Allah dan cintanya terhadap Rasul begitu luar biasa. Nabi pun mengatakan bahwasanya sang pendosa, sang penarkoba pun ketika ia hendak bertobat tidak ada kata terlambat. Masya Allah, luar biasa sosok Nabi kita. Hadirin yang dirahmati Allah, di tengah kegelapan narkoba datanglah agama Islam dengan membawa pelita, di mana agama Islam merupakan agama yang penuh dengan kedamaian dan juga pencerahan. Agar hati kita merasa tentram dan tenang, marilah kita bersolawat bersama. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahid
lil'ibad ya Allah. Alhamdulillah, hati lega, hati bahagia. Betapa damainya Islam, penuh dengan ketentraman. Kita tahu bahwasanya Islam bagaikan permata yang mahal harganya, di mana ajarannya penuh dengan bahagia, umatnya insya Allah terjaga. Islam merupakan ajaran yang penuh dengan kedamaian, ketundukan, dan juga keselamatan, di mana di tanah Jawa Islam disebar luaskan dengan berbagai cara oleh para wali songo, yaitu Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Kiri tambang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kalijogo wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Dalam syair tersebut diceritakan bahwasanya Islam diajarkan dengan berbagai cara, bahkan dengan tembang dolanan pun Islam mampu mengajak umat untuk masuk ke dalam Islam, di mana baik untuk masa depan. Bahkan orang Islam ketika hendak menghadap Tuhan, panggilannya dengan suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka seluruh umat Islam melaksanakan kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Karena kita tahu bahwasanya sholat 5 waktu manfaatnya luar biasa. Yang tadinya hidupnya berantakan bisa menjadi terarahkan. Yang tadinya hidupnya banyak hutang, hutangnya cepat terlunaskan. Yang tadinya pikirannya rungsangnya jadi hilang. Yang tadi hidupnya banyak masalah menjadi mudah terarah. Luar biasa agama Islam, agama kita penuh dengan ketenangan dan juga kasih sayang. Hadirin rahimakumullah, betapa beruntungnya kita diajarkan agama Islam sejak dini, di mana al-madrasatul ulanya adalah orang tua, barulah bapak ibu guru kita. Betapa luar biasa jasa-jasa mereka. Dengan agama Islam, masa depan terarahkan penuh dengan kecerahan. They plan and Allah plans. Surely Allah is the best planners. Dengan menjauhi narkoba, hidup dengan aturan agama, kita semua insya Allah terjaga dari siksa api neraka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Buah pepaya, buah delima. Pidato dari saya semoga penuh makna. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan, karena saya manusia biasa yang dilumuri dengan dosa, berusaha memperbaiki diri dengan cara introspeksi diri. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.